Bapak Kiai Fatudin, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Warek 2 Bidang Administrasi Umum Profesor Imam Subhi, dan yang kami hormati Sekretaris LP 2M yang mewakili Profesor Amelia Fauzia, yaitu Bapak Fatudin. Dan yang berbahagia Bapak Ibu dosen peneliti semua yang menerima hibah penelitian BOPTN tahun 2024. Acara pada pagi hari ini agendanya adalah penandatanganan SPK, yang artinya merupakan kelengkapan administrasi Bapak Ibu untuk menerima dana penelitian dan melaksanakan penelitiannya. Pertama-tama, sebelum kita mendengarkan sambutan serta pemaparan dari Bapak Pak Warek, Ketua LP2M dan Kapus Litpen, maka mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muklis. Waktu dan tempat saya persilakan pada Saudara Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط
والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Pak Basit selaku yang mewakili Subdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Diktis Dirjen Pendis Kemenak RI. Berikutnya marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Ananta. Para hadirin diharapkan untuk berdiri. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan yang diawali sebenarnya oleh sambutan oleh Wakil Rektor 1, Profesor Ahmad Tholabi, namun yang beliau berhalangan hadir karena menghadiri acara UN Expos di atas. Jadi kita langsung saja mendengarkan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Umum, Wakil Rektor 2, Profesor Imam Subhi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pertama, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat beraktivitas sehari-hari. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada tim Puslitban LP2M yang telah menginisiasi acara kick-off penelitian BOPTN 2024 pada pagi hari ini.
Kemudian tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Pak Kasubdit Penelitian dan Pengabdian yang dihadiri oleh Pak Kandidat Prof. Basit ya. Kandidat ya Pak ya. Yang saya hormati Ketua LPE2M yang dihadiri oleh Sekretaris Profesor Kandidat Pak Fatudin ya. Kandidat juga ya. Didoakan semuanya, semoga kandidatnya terkabul ya. Karena pada tahun kemarin itu kan panen sekitar 50 berapa Profesor UIN Jakarta tahun 2023 ya. Itu panen beneran, itu bukan panen-panenan. Bu Kapus Litbang kandidat profesor juga, Bu Siti Umi Masruro, Pak Ferry juga kalau sudah profesor nanti karyanya bisa naik drastis gitu kan. Dan para peneliti BOPTN 2023, 2024 yang saya muliakan dan saya hormati. Nah, ini ada Ketua LP2M malah ke belakang, harusnya di depan ya. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah lulus ya penelitian 2024. Proses 2023. Ini sepertinya kalau yang saya lihat ini 60% baru kayaknya ini, banyak yang baru. Ya artinya peneliti-peneliti muda ya, peneliti-peneliti yang kedepannya akan mengisi inovasi dan progresivitas ya dalam bidang penelitian dan publikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian saya juga tidak luput untuk mengucapkan pedoman ya, di pedoman penelitian kita itu sudah diatur semua untuk BPTN ya, rigid diaturnya itu, tapi dosen biasanya itu banyak enggak membaca ya peraturan yang ada di pedoman diktis itu, terutama tentang publikasi yang merupakan satu keharusan. Nah, saya mengaitkannya dengan visi misi Rektor UIN untuk periode 4 tahun ini. Yang pertama adalah debirokratisasi yang terkait dengan IT ya. Ya sekarang sudah kita mulai IT kita kembangkan dan semuanya pakai Microsoft ya. Dan tim Pusdipanda sudah jemput bola ke fakultas-fakultas dan ke mahasiswa-mahasiswa agar beralih ke Microsoft. Nah, Microsoft ini kita kerjasama dengan UGM sehingga database semua dosen kita mulai upgrade ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan akan selesai di 2 tahun. Jadi upgrade IT ini nanti selesai di 2 tahun karena banyaknya item-item yang harus dilakukan ya, mulai dari keuangan, SDM, mahasiswa dan lain-lain. Ini selesai di 2 tahun. Pendampingannya sampai 5 tahun oleh UGM. Jadi dan harganya mahal ya, kalau nggak salah 7M ya untuk IT ini. Dan berlanjut sekarang juga sekitar 7M juga. Karena apa? Karena semuanya nanti akan serba IT. Jadi teman-teman dosen yang mendapat penelitian akan terekam semua di situ. Yang belum publikasi juga terekam semua, yang punya utang juga terekam semuanya. Dan otomatis nanti itu ada transparansi di situ. Keuangan juga di situ akan ada transparansi karena akan direkam di IT itu. Ini salah satu visi misi dan sudah berjalan tahun ini sampai 4 tahun yang akan datang. Debirokratisasi mengapa? Karena UIN Jakarta itu menurut hitungan SDM itu overload karena 61% penghasilan BLU itu untuk belanja gaji. Idealnya itu maksimal 45%. Nah, dengan adanya IT nanti kita bisa ciutkan agar supaya SDM kita ini enggak nambah tetapi fungsinya banyak. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah dengan menambah banyak mahasiswa di tahun ajaran ke depan. Jadi kita akan meningkatkan dari 7.000 ke 12.000. Untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2024-2025 agar SDM yang overload nanti itu bisa kita
memberikan pekerjaan sesuai dengan tupoksi dan kelebihan masing-masing. Ini salah satu fungsi daripada IT, dan kita akan mengupgrade ya SDM yang ada mulai dosen sampai ke bawah. Kemudian visi misi yang kedua yaitu internasionalisasi. Ini terkait dengan penelitian. Penelitian kita ini nggak naik-naik ya, dari dulu sampai sekarang itu anggarannya ya segitu gitu aja, kisaran 10 miliar kalau nggak salah, 10 miliar, dan nanti akan nambah dana dari PLU sekitar 4 miliar. Tetapi UIN Jakarta ini sangat konsen di bidang mendevelop penelitian. Karena apa? Karena semua lini didanai ya, semua lini didanai. Awal ini penelitian ada dananya. Nanti kalau Bapak Ibu punya artikel yang sudah publish, di situ ada dana lagi registrasi. Itu biasanya di fakultas itu ada dana registrasi itu. Kalau Sinta 2 ya ada yang 2,5 juta. Skopus di fakultas tertentu ada yang nyampe 30 juta. Itu di fakultas masing-masing ada anggarannya. Namanya registrasi jurnal. Kemudian endingnya itu juga ada insentif publikasi, ending terakhir itu. Nah kita akan konsen di ending yang terakhir ini karena ini buahnya. Yang paling enak ngasih itu buahnya yang terakhir ini. Kalau di jumlah ketiga-tiganya ini banyak, nggak hanya 10 M, bisa jadi 20 miliar gitu kan. Jadi yang 10 M itu tadi hanya penelitiannya saja, pengabdian dan lain-lain. Dan include di dalamnya itu ada riset fellowship, ada visiting professor dan lain-lain. Kalau digabung semuanya itu bisa sampai 20 sampai 25 miliar. Nah, kita punya data, makanya kita bisa kemukakan pada hari ini. Dan UIN Jakarta paling menjaga ya publikasinya. Coba kita lihat di depan itu yang Skopus kita. Mudah-mudahan ini dalam 4 tahun terakhir ini kan sudah 250 ke atas nih. Kalau bisa pada periode yang akan datang itu, 1 tahun itu bisa 350. Dan ini ukuran yang paling enak, by data. Jadi bukan ngomong tapi by data. Bahwa publikasi UIN Jakarta itu sudah mencapai hampir 300 per tahun. Nah ini merupakan kebanggaan tersendiri. Dan sulit, masuk ke sini itu sulit. Enggak segampang yang diomongin oleh orang yang belum pernah memasukkan ke situ. Dan jurnalnya pun kalau nanti enggak bagus juga bisa di-ban, alias di-off-kan sama Skopusnya itu. Jadi terakhir itu 1800 berapa itu? 1847. Tapi kita lihat per tahunnya itu 4 tahun terakhir ini baru 250 ke atas. Sebelum-sebelumnya itu enggak ada. Jadi UIN Jakarta yang notabene merupakan perguruan tinggi yang istilahnya di ibu kota di garda pilar depan ya. Dan mayoritas dari publikasi Skopus ini adalah jurnal reguler. Nah, ini juga kebanggaan tersendiri. Ada kampus tertentu 75% itu di proceeding. Tapi UIN Jakarta 60%-nya di jurnal reguler. Reguler itu yang bisa kita pakai untuk kepangkatan guru besar. Tapi kalau proceeding itu hanya untuk ya mempercepat aja supaya publikasi internasional kita juga lebih banyak lagi. Minusnya kita itu pelit untuk memperhatikan teman sejawat. Pelit banget sampai sekarang itu. Jadi Islam di Asia Tenggara ada Prof. Azra ngutip pengarang lain gitu kan, yang enggak bereputasi. Pelit banget itu, dosen UIN Jakarta itu. Makanya citasinya kalah dengan tetangga. Karena dia pelit mensitasi temannya sendiri, royal mensitasi orang lain gitu. Padahal orang lain itu enggak bereputasi dibandingkan teman sendiri gitu. Banyak itu saya lihat dosen-dosen mengkaji Islam di Asia Tenggara yang mengutip orang lain, enggak jelas ini siapa pengarangnya. Padahal kita banyak pengarang-pengarang handal yang ada di kita sendiri. Itu pelit banget sampai sekarang ini. Di tetangga kita itu diancam. Kalau enggak mengutip nanti enggak dikasih penelitian, walaupun secara lisan ya. Kalau saya enggak perlu ngancam lah ya. Masa udah gede-gede diancam gitu kan. Akhirnya apa? Nanti ketika citasi kita jeblok, webometri kita jeblok gitu. Terus posting di grup gitu kan, kita kalah gitu. Padahal kalahnya hanya kayak gitu doang gitu kan. Sepele banget. Kalau data yang ini itu kan udah bisa dilihat.
mayoritas di kita itu adalah jurnal reguler, proceeding sedikit. Ini data yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan tadi yang sitasi tadi itu kan terkait dengan hero kita untuk mensitasi dari teman kita sendiri, bukan dari orang lain. Demikian juga webometrik itu juga banyak-banyakan ngeklik aja. Bukan penting tapi bukan reputasi gitu kan. Tapi kadang-kadang orang yang nggak tahu itu upload kita kalah di webometrik, ya kalah. Ngutip temannya sendiri aja pelit banget gitu kan. Kemudian setelah pelit nanti posting di grup kayak nyukur-nyukurin, syukur lu kalah gitu kan. Gitu. Saya nggak ngerti dosen-dosen masih seperti itu gimana hero-nya terhadap keterikatan batinnya terhadap menggairahkan atau memajukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya hidup dari UIN, honor dari UIN, penelitian dari UIN, tetapi kok hero-nya untuk memajukan UIN itu kok hanya tinggal klik gitu aja kok susah banget gitu kan. Nah ini kekurangan dosen-dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dibandingkan dengan dosen-dosen di tetangga lain. Tetapi ukuran yang paling bagus ini. Kemudian di reputasi ini kita juga konsen di QS nanti. QS itu salah satu yang reputasi dunia. Kita akan fokus ke situ aja. Mau rank-rank lain silakan aja, tapi kita akan fokus ke QS saja. Bukan ke yang lain. Kadang-kadang orang itu nggak ngerti perengkingan webometrik seakan-akan paling gagah gitu kan. Tapi kalau orang ngerti gitu ya begitulah gitu kan. Kalau orang mengerti tentang webometrik penting gitu kan, untuk gagah-gagahan itu sangat penting. Nah itu kekurangan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tapi kita akan terus mendevelop atau mendukung dosen-dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk publikasi. Nah yang ketiga, kita sekarang lagi mendevelop juga rumah jurnal. Ini juga 4 tahun yang lalu kita nggak ada sama sekali tambahan jurnal baru. Tahun kemarin ya, nggak ada. Makanya saya minta tahun ini itu minimal 10 jurnal baru. Kita danai lah 10 itu jurnal baru. Supaya bukan hanya 41, sekarang itu kalau nggak salah 41 ya, yang terakreditasi baik Scopus maupun Sinta gitu kan, sampai Sinta 6 itu 41. Harusnya itu semua jurusan punya. Kalau UIN itu 67 jurusan, harusnya 67 jurnal. Nah, existing sekarang 41. Maka kita harus mendevelop supaya jurnal kita nanti menambah dengan adanya kepala pusat rumah jurnal. Dan harus menyatu di bawah komando rektor, enggak sendiri-sendiri. Nah, karena yang lalu-lalu itu sendiri-sendiri repot banget nih. Kalau sendiri-sendiri itu diminta sitasi aja pelit banget itu kan. Tapi nanti kalau sudah satu rumah di rumah jurnal gitu kan, harus dikomandoi. Semuanya harus mensitasi yang terkait dengan artikel yang kita tulis. Ya, itu pun harus sesuai lah gitu kan, nggak sembarang mensitasi, tetapi juga harus sesuai juga dengan artikel dan jurnal yang kita sitasi. Nah itu langkah-langkah yang akan kita tempuh untuk internasionalisasi di samping yang lain-lain ya, banyak sekali yang akan kita lakukan. Demikian, semoga sesi sharing ini ada manfaatnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi dan sambutannya dari Warek 2 Profesor Imam Subhi. Berikutnya kami akan meminta arahan dan mungkin direksinya dari Ketua LP2M Profesor Amelia Fauzia. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita semua hormati Prof. Imam Subhi, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum. Yang saya hormati Pak Abdul Basit, perwakilan dari Litap Dimas, ya, Kementerian Agama. Saya hormati Ibu Kapus, Ibu Dr. Siti Umi, Kapus Litpen, beserta tim LP2M, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu sekalian, para dosen, peneliti,
di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, ma banget. Senang sekali saya pagi hari ini bisa join di sini bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Ini di atas juga lagi ada acara pusat humas ya, exposure UIN Jakarta, biar kita juga mendapat calon-calon mahasiswa yang bagus dan berprestasi. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Imam Subhi poin-poin yang sangat penting. Saya hanya menambahkan beberapa poin sedikit saja. Pertama, saya ucapkan selamat ya Bapak Ibu sekalian atas prestasi sehingga dapat hibah penelitian BOPTN di tahun 2024 ini. Terus yang kedua, ini sekalian laporan ke Pak Basit. Biasanya kita via WA ya Pak ya, senang bisa ketemu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami di LP2M tentu saja atas arahan Rektor melakukan beberapa perbaikan yang selalu kita lakukan untuk memperkuat kualitas riset dan publikasi, termasuk juga pengabdian dan juga ada target-target untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Warek II, pencapaian UIN Jakarta di World Class University. Ada ini Prof. Maila ini yang ahlinya di sini. Kita selain tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Imam Subhi, target Scopus, target Sinta, kita confident untuk ke 1.400 atau 1.500 QS ranking. Kita mampu itu dan kita akan push. Jadi saya atas nama LP2M dan pimpinan sangat berharap sekali lagi saya ulang, penelitian dari Bapak Ibu sekalian nanti bisa publish di jurnal-jurnal terbaik, menjadi book chapter atau menjadi buku atau di penerbit-penerbit yang bereputasi atau hasil lainnya. Karena ini sangat membantu, kita perlu kerja keras, kita perlu saling dukung untuk mendorong, memajukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, selain yang tadi QS ranking, kita selalu ada perbaikan-perbaikan, salah satunya adalah yang untuk kaitannya dengan riset. Ini skema BOPTN, sebenarnya kita berharap setiap tahun itu langsung BLU dan BOPTN, tapi kita belum bisa karena memang kemarin masih agak mendadak ya Pak Basit yang BOPTN. Jadi bantuan atau dukungan untuk riset dan publikasi kami berikan dalam bentuk pertama hibah riset, kedua insentif publikasi. Ya, ini adalah bantuan riset sebenarnya. Yang tadi disampaikan Prof. Imam. Kalau yang tahun lalu mungkin mohon maaf kita sudah berusaha keras, hanya satu publikasi yang diberi insentif. Mohon maaf karena itu adalah sisa remun, tapi tahun ini insya Allah atas dukungan Prof. Imam dan pimpinan, kita di tengah tahun akan memberi insentif publikasi, jadi 2 kali dalam setahun. Ya, jadi ini yang kita upayakan. Jadi semoga menambah semangat Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti bukan sisa akhir ya. Jadi sekali lagi ini dalam upaya mendorong, menyemangati kita semua untuk punya publikasi. Dan tentu saja ada skema-skema tadi konferensi, travel grant. Saat ini buat Bapak Ibu yang belum tahu, untuk konferensi juga akan dibimbing, di coaching oleh LP2M. Jadi LP2M tidak melakukan konferensi, tapi fakultas-fakultas yang mau melakukan konferensi apply ke LP2M dan kita review dan kita tingkatkan biar nanti bisa maksimal. Tahun ini juga kita upayakan, ini Prof. Maila,
juga kita akan mengeluarkan proceeding dari UIN. Nah ini untuk mendorong target-target dokumen Scopus. Jadi saya kira itu, dan satu lagi yang dari tahun lalu kami upayakan adalah penelitian berbasis keilmuan atau basis prodi. Ini masih kita skemanya masih kita godok. Jadi nanti setiap prodi itu punya penelitian unggulan, kira-kira kayak gitu, punya unggulan, dan itu hasil penggodogan dari prodi, dan akan ada sistem saya kira seperti biasa pengawasannya, tapi itu sudah kita target. Ini dalam rangka mendukung tentu saja penguatan prodi, penguatan keilmuan, dan juga menambah banyaknya penelitian yang bereputasi. Itu beberapa hal terkait perubahan-perubahan yang kami upayakan, kami kembangkan. Oh iya, ada satu lagi Bapak Ibu sekalian. Ini nyuwun sewu Pak Abdul Basit ya. Tentu kita berharap Litapdimas sistemnya bisa maksimal, tapi selama Litapdimas itu masih ongoing, belum maksimal, kita di sini punya sistem siap, dan kami akan memaksimalkan siap ini untuk juga Bapak Ibu sekalian, bukan hanya untuk sekedar apply penelitian ya, apply riset hibah, kemudian laporan, tapi juga untuk mendeteksi penelitian-penelitian mandiri. Jadi kita itu butuh bukan hanya laporan terkait penelitian yang hibah dari negara, tapi juga penelitian mandiri Bapak Ibu itu sangat penting untuk meningkatkan jumlah penelitian yang kita bisa tulis di Sinta, dokumen Sinta. Jadi siap nanti ada laporan terkait penelitian mandiri, ada laporan terkait pengabdian yang Bapak Ibu lakukan, termasuk pengabdian masyarakatnya atau KKN-nya mahasiswa, dan juga ada tentu saja insentif ada di situ. Nah terkait tadi yang disampaikan Prof. Imam terkait sitasi ya, kita kenapa agak jarang mensitasi hasil tulisan rekan sendiri. Mungkin ini karena aksesnya yang mungkin tidak diketahui atau tidak bisa mendownload dokumen. Mungkin ini yang kita sedang pikirkan, tadi saya bisik-bisik sama Bu Kapus, mungkin enggak siap ini nanti bisa juga profil Bapak Ibu sekalian itu bisa lengkap dan kita tuh bisa melihat publikasi dan bisa mendownload. Ini internal, saya kira tidak akan melanggar kalau publish di jurnal-jurnal yang Q1 itu kan nggak boleh disebarin ya. Jadi mungkin ini salah satu cara mungkin Prof. Imam, sehingga nanti rekan-rekan yang lain bisa mudah mensitasi, dan mungkin di proposal BLU dan BOPTN tahun depan ada mungkin ada persentase publikasi yang kita kutip dari lingkungan UIN. Jadi mungkin gitu ada salah satu dorongan atau persyaratan. Jadi Bapak Ibu kalau memang ada penelitian di lingkungan kita sendiri, rekan kita sendiri, itu kita mensitasinya. Yang terakhir tentu Bapak Ibu sudah melihat bahwa penelitian BOPTN dan BLU tahun ini kami membuat kira-kira dari tema-tema unggulan, dari 15 tema unggulan Arkan yang menjadi basis kami semua di PT KIN. Kita mengerucutkan menjadi 7 tema unggulan. 7 tema unggulan ini sejalan dengan program-program prioritas UIN Jakarta, dan kira-kira mengarah kemana di tahun 2045. Kita bicaranya bukan tahun depan,
atau tahun 2027, tahun 2045 di Indonesia Emas kita tuh sudah minimal di THI itu sudah ada nongol namanya di nomor berapa gitu ya. Kalau nomor 200 terlalu mungkin terlalu berat, mungkin nomor 300. Jadi kira-kira dari situ kita bikin ada 7 tema unggulan yang saya kira Bapak Ibu sudah tahu karena dari aplikasi BOPTN kemarin, tentang gender, ketahanan keluarga dan kualitas kehidupan, hukum, keamanan dan politik, teknologi, ketahanan pangan dan energi, dakwah, studi teks dan kemanusiaan, ekonomi Islam dan kesejahteraan sosial, serta ada inovasi dan transformasi pendidikan dan inovasi dan transformasi kedokteran. Nah, ini yang kami dorong ke depan di LP2M, khususnya Puslitpen, kita terus akan mendorong tidak hanya Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk mendapat hibah riset, kemudian mendapat insentif publikasi dari hasil risetnya, tapi juga berkolaborasi dengan peneliti-peneliti luar. Dalam waktu dekat kami sedang berkoordinasi dengan BRIN untuk mereka juga melakukan sosialisasi di sini dan bisa ada kolaborasi dengan UIN Jakarta, terutama peneliti-penelitinya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa ya publikasi itu saya kira kalau Bapak Ibu targetnya kemarin Sinta sekian, nanti dinaikin lah gitu ya. Jadi kasihlah kita bonus sehingga nanti Bapak Ibu akan dapat bonus juga dari insentif publikasi yang kami sedang perjuangkan setahun, tidak hanya sekali di akhir tapi 2 kali. Mungkin itu yang saya sampaikan, nanti akan lebih jelas disampaikan oleh Bu Kapus ya. Demikian, wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan sambutannya dari Profesor Amelia Fauzia selaku Ketua LP2M Jakarta. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Kasubdit Diptabdimas Kementerian Agama Republik Indonesia yang akan diwakili oleh Pak Basit. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati dan saya muliakan para jajaran rektorat, dalam hal ini diwakili oleh Pak Warek II, Bapak Profesor Imam Subhi, Ketua LP2M, Kapus Penelitian, dan seluruh jajaran LP2M yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu, para penerima hibah penelitian. Mungkin di tahun ini ada sekitar 92 ya Bu Kapus, berapa 92? 92 penerima. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim meskipun agak mendadak karena baru semalam dihubungi Pak Kasubdit, sekiranya beliau yang akan menghadiri di forum ini. Kemudian semalam disampaikan beliau berhalangan hadir. Saya dihubungi semalam untuk hadir. Dan alhamdulillah bisa bersua, bermuajahah, bersilaturahim di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Mudah-mudahan kita bisa ittiba dengan beliau dan layak untuk mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, terutama jajaran LP2M ini saya sangat berterima kasih sekali, karena selain tadi yang disampaikan oleh Prof. Imam, banyak sekali para profesor yang kemarin dikukuhkan. Yang kedua, khususnya LP2M ini, meskipun tiktokan di WA, ini saya sangat merepotkan dan sangat terbantu, terutama untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kenapa? Hanya ada 2 di tahun 2023 yang mendapatkan paten, dari UIN Bandung dan UIN Jakarta. Itu 2. Meskipun di UIN Jakarta untuk tahun 2023 hanya 1, Bu ya. Hanya 1. UIN Bandung ada 3. Jadi 4. Jadi capaian kinerja dari Pak Direktur iku Pak Dirjen, meskipun 4 biji, 4 orang yang mendapatkan paten ini ya cukup tercapai. Ada 4 bukan paten tapi pendaftaran varietas jenis durian di UIN Riau. Ada 4 durian yang didaftarkan di Kementerian Pertanian. Yang kita cantumkannya 4 untuk patennya. Itu sangat berterima kasih sekali kepada LP2M yang menyediakan data-data untuk kami untuk dihimpun sebagai capaian kinerja dari Pak Direktur. Sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Prof. Imam maupun Ibu Ketua LP2M ini akan sangat membantu kalau Bapak Ibu bisa bekerja sama dan mencapai luaran yang sangat berkualitas. Baik, sebelum saya sampaikan sedikit terkait dengan bukan bermaksud nggarami lautan, tapi ada hal-hal yang sebelum nanti saya sampaikan sedikit merespon tadi yang disampaikan Pak Prof. Imam dan juga Ketua LP2M. Pertama, skema bantuan, hibah riset dan pengabdian. Kemudian insentif publikasi. Ini tidak semua kampus PTKIN menskemakan anggaran seperti ini. Ini hibah riset ini sebenarnya pola riset itu bisa 2, kompetisi dan kompetensi. Jadi Bapak Ibu, para penerima dan yang lainnya, kalau ada kebijakan dari kampus yang secara kompetensi menunjuk seseorang, itu di Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu diperbolehkan. Jadi skema kompetisi. Nah, ini Bapak Ibu masuk dalam skema kompetisi. Kemudian yang kedua, ini insentif publikasi. Ini mudah-mudahan bisa mendorong semangat Bapak Ibu melakukan publikasi artikel Bapak Ibu sekalian. Jangan terpaku pada juknis atau pedoman yang disusun oleh LP2M. Misalkan pembinaan kapasitas dipublikasikan di Sinta berapa, Bu? 4-6. Kalau itu bisa dipublikasikan di Sinta 2 atau Sinta 1 atau Scopus, itu kan lebih bagus. Ya hitung-hitung latihan ngintip, latihan mengetahui daya selingkung dari Scopus. Dan riset itu tidak hanya satu riset, Bapak Ibu riset kemudian hanya satu artikel, itu kan tidak harus, bisa lebih dari artikel. Problemnya
bagaimana Bapak Ibu merekonstruksi hasil riset menjadi 2 atau 3 artikel itu tidak plagiasi. Ini masalah yang Bapak Ibu harus diselesaikan. Yang kedua, kolaborasi dengan luar institusi. Tadi disebut dengan BRIN. Lulusan UIN Jakarta itu banyak yang ke BRIN, Bapak Ibu sekalian. Ada yang cukup bagus namanya Mas Rudi Harisa Alam, itu di BRIN. Kemudian ada Ismail, ada Nur Mahmuda, ada Agus Nurbani, ada Daniel Rabita, dan seterusnya. Itu banyak sekali peneliti-peneliti BRIN yang lulusan dari UIN Jakarta. Nah, monggo kalau mau akses ke sana bisa secara pribadi atau personal atau secara kelembagaan di sana. Yang paling penting lagi menjadi tagihan IKU Menteri dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan harapan dari Pak Dirjen itu kolaborasi internasional. Ya, kolaborasi internasional. Kemarin ada dari dosen UIN Jakarta yang ikut short course riset metodologi yang ke Turki dan sempat juga berkomunikasi dengan Marmara University. Dan Marmara University sangat terbuka untuk berkolaborasi baik secara institusi maupun personal antar lektur. Kemudian kolaborasi itu kan ada klaster kolaborasi yang ada hibah bantuannya. Ini mohon dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dana bantuan tadi yang diseskemakan dari LP2M itu ada, yang sekarang kan BUPTN, kemudian yang BLU. Ini saya sedikit cerita Prof. Imam. Mudah-mudahan di UIN Jakarta tidak terjadi. Fakultas mengelola riset. Ya, fakultas mengelola riset. Berulang kali kami sampaikan bahwa yang mengelola riset adalah LP2M. Ya, yang mengelola riset itu LP2M. Problemnya kami pahami bahwa prodi itu harus ketika kebutuhan riset para dosen itu biasanya digunakan untuk akreditasi. Ya kan, fakultas juga demikian. Ini yang jadi problem di kampus-kampus. Jadi LP2M itu sebagai kontrol kualitinya riset dan publikasi. Jadi tidak ada baiknya tidak ada yang di BLU, yang di fakultas. Kenapa? Kalau pelaksananya itu fakultas, maka kecenderungan tidak masuk di aplikasi. Ini masalah. Selain untuk inventarisasi data riset, itu juga ketika pemeriksaan akan kena pemeriksaan dari Itjen maupun BPK. Jadi beberapa kali di kampus menyampaikan keluhan, Pak, ini kami kan kalau di prodi tidak dapat. Kalau prodi tidak dapat, bagaimana cara menanggulanginya? Karena itu kebutuhan kami untuk akreditasi. Bapak, Ibu, dan para jajaran Ketua LP2M, sebelum keputusan atau calon penerima itu ditetapkan oleh rektor, itu ada rapat komite penilaian. Nah, itu silakan di situ dibahas. Tapi lagi-lagi kalau misal ini kasusnya seperti ini kasusnya. Jadi fakultas atau prodi mengusulkan siapa penerimanya, tapi proposalnya tidak berkualitas. Itu masalah. Jadi memaksakan. Kalau seperti itu sebenarnya mudah.
Mudahnya seperti ini. Fakultas mengumpulkan para dosen, mengundang LP2M untuk coaching klinik terkait dengan penyusunan proposal sesuai skema bantuan. Jadi semua bantuan anggaran boleh silakan di fakultas, tetapi pengelolaan seleksi, pengumuman dan penetapan dikerjasamakan dengan LP2M. Jadi Bapak Ibu tidak kemudian menentukan sendiri-sendiri. Dan kalau kampus ada aplikasi, masukkan di sana. Itu untuk kontrolnya. Kalau tidak, liar. Jadi siapapun nanti mohon maaf bagi-bagi. Ini untuk ini belum dapat, ini biar dapat. Oh, ini rekomendasi Pak Dekan. Enggak apa-apa rekomendasi. Tetapi kalau rekomendasi dekan, rekomendasi rektor, kemudian dilihat kualitas proposalnya, kemudian proses dan hasilnya buruk, itu nanti mengurangi integritas yang merekomendasi. Ini masalah. Baiknya ini diperhatikan. Kemudian, jadi silakan waktunya, kalau bisa itu bersamaan, kalau tidak bisa karena skema BUPT SBK itu kan sebelum tahun anggaran sudah ditetapkan. Tetapi baik itu bersamaan dengan skema BUPTN atau di luar waktu itu, baiknya tetap koordinasi dengan LP2M sebagai kontrol mutu dari hasil riset maupun publikasi. Kemudian tadi disampaikan juga terkait dengan sitasi antar dosen. Jadi sitasi itu juga bisa diorkestrasi, tapi juga tidak bisa dipaksakan juga. Kenapa? Karena kualitas tulisan yang mau disitasi kan bermasalah. Saya mau nulis begini, mau tak sitasi, mau saya sitasi, tetapi hasil riset atau tulisannya itu kan kurang dari hasil analisis temuan-temuan itu kan kita tidak bisa akhirnya harus merem. Oke lah kita sitasi. Itu memang kebutuhan atau kepentingan institusi untuk tadi yang meraih QS ranking tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, baru saya ingin masuk ke sedikit mengingatkan ini Bapak Ibu bahwa dharma Bapak Ibu itu ada 3. Ini saya hanya menyampaikan ulang saja. Pertama, pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Ini harus dilakukan oleh dosen. Yang pertama, saya nggak ingin intervensi atau nggak ingin menjelaskan karena Bapak Ibu sudah sangat paham. Yang kedua, penelitian juga sudah paham. Tetapi ada problem di sini. Penelitian harus, kalau Bapak Ibu nggak dapat bantuan, riset nggak? Nggak dapat bantuan, riset nggak? Harus tetap riset. Karena itu sudah melekat pada tusi Bapak Ibu sekalian. Yang masalah, saya nggak dapat bantuan. Bu, ini tolong kami biar dapat bantuan. Nyusun proposal masuk. Bu, akhirnya ditolong masuk bantuan. Setelah dapat bantuan, prosesnya berjalan, semangat di awal, karena duitnya masih banyak. Di akhir-akhir data terkumpul, tidak bisa mengelompokkan data, tidak menganalisis, laporan juga tidak tersampaikan. Apalagi tagihan. Ini sebenarnya bukan persoalan bantuan atau tidak, tapi bagaimana membangun habit kita selain mengajar juga meriset. Jadi kultur akademiknya harus dibangun untuk riset. Saya contohkan Bapak Ibu yang hidup di Jakarta. Bapak Ibu naik apa nih? Ke kampus? Mobil, motor? Saya contohkan, andai kata Bapak Ibu naik mobil, berhentikan mobil Bapak selama sebulan. Cobalah naik ojek online. Naik ojek online kalau sebulan berarti 30 hari, kita potong jadi 20 hari. Berangkat dan pulang. Susun instrumen wawancara dengan singkat,
Kira-kira berapa menit Bapak Ibu bisa ngobrol dengan ojek online drivernya? Kalau itu hanya 4 pertanyaan, susun 4 pertanyaan. Tentang apa? Tentang mungkin sekarang politik, mungkin tentang kebijakan pemerintah. Siapa namanya ditulis dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu ngobrol selama Bapak naik sampai turun di UIN Jakarta sambil direkam. Sampai di ruangan Bapak Ibu ngentri tadi apa yang Bapak obrolkan. Pulang juga sama. Berangkat dan pulang ojolnya sama enggak? Beda. Kalau 20 hari ada 40 informan yang Bapak Ibu dapatkan. Itu sudah data Bapak Ibu. Kalau terkait dengan respon politik yang sekarang ramenya siapa, yang visible misalkan itu ditulis, dianalisis, jadi tulisan. Yang kedua, Bapak Ibu rata-rata ngajar berapa kelas? 6 kelas. Satu kelas berapa? 40. 40 kali 6 berapa? 240 responden setiap ngajar. Misalkan Bapak Ibu dari Fakultas Dakwah, respon model dakwah, respon mahasiswa dakwah UIN Syarif Hidayatullah terhadap dakwah di media sosial atau apa? Buat instrumen pakai Google Form. Setiap selesai ngajar mau respon dari model pembelajaran yang Bapak lakukan bisa dikirimkan. Direspon langsung dianalisis oleh Google. Sudah jadi data, tinggal menulis. Itu setiap semester. Artinya Bapak Ibu bisa melakukan 2 kali riset. Kalau itu di skemanya diusulkan untuk bantuan pembiayaan, Bapak Ibu tidak perlu pergi kemana-mana. Ya, jadi sebenarnya riset itu, ini lagi-lagi mohon maaf, mohon izin, saya tidak bermaksud menggarami. Mudah, yang susah itu meluangkan waktu menulis. Bapak Ibu ngobrol 1 jam, kalau itu ditulis akan jadi 1 tulisan. Bapak Ibu ceramah, kalau yang dakwah ceramah. Kalau itu kemudian ceramah Bapak Ibu direkam, ditulis kembali juga menjadi 1 tulisan. Sebenarnya sangat mudah sekali. Kemudian pengabdian pada masyarakat. Ini meskipun ini kick off penelitian, sedikit saya singgung terkait dengan pengabdian pada masyarakat. Proposal yang Bapak Ibu kadang submit ke kami itu yang pengabdian ya, proposal pengabdian masyarakat, tetapi metodologi pengabdiannya tidak sesuai. Metodologi pengabdian masyarakat dengan menggunakan kualitatif. Kualitatif, kuantitatif itu kan pendekatan riset. Nah, pengabdian itu kan ada metodologi sendiri. Apakah itu menggunakan PAR, SL, dan lain sebagainya. Ini yang kadangkala ketika substansi review substansi Bapak Ibu langsung ditolak. Nah, ini mohon saat nanti menyusun proposal pengabdian, Bapak Ibu sudah menuangkan metode sesuai dengan penggunaannya untuk pengabdian masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, ini di Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini, riset itu menghasilkan ilmu pengetahuan, kemudian untuk kemajuan bangsa, kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat. Kira-kira, ini kira-kira, riset Bapak Ibu itu sudah bermanfaat bagi masyarakat atau belum? Kira-kira, saya itu membuka aplikasi Litab Dimas,
hasil laporan akademik, ditulis lengkap. Rekomendasinya ke siapa? Ke A, B, C, dan seterusnya. Siapa yang membawa rekomendasi itu ke yang bersangkutan? Ada nggak? Nggak ada, Bapak. Bapak Ibu, riset yang diberikan bantuan mulai dari 12,5 juta sampai sekian juta, itu manfaatnya lebih kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, dapat uang hibah. Yang kedua, dapat terbit di artikel yang bisa digunakan untuk angka kredit. Yang ketiga, personal branding Bapak Ibu sekalian. Terus manfaat untuk masyarakatnya apa? Paling nanti disitasi, itu masyarakat akademis yang butuh dengan tulisan Bapak Ibu yang sama, disitasi. Tapi untuk masyarakatnya, monggo dipikirkan. Kemudian ini baru untuk masyarakat. Sekarang untuk usulan Bapak Ibu kepada negara. Contoh nih, ini ada satu riset partisipasi dan strategi perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Studi di perguruan tinggi. Ini kan hasilnya bagus. Laporan itu lebih dari 200 halaman, laporan lengkapnya. Sekarang saran dan rekomendasinya pertama ke satuan pendidikan. Semua satuan pendidikan. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Risetnya di perguruan tinggi, tapi rekomendasinya untuk semua satuan pendidikan. Berarti mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Ini yang Bapak Ibu perlu dipertimbangkan kembali ketika menuangkan riset. Nyambung antara yang Bapak susun di latar belakang tadi, kemudian temuannya sampai ke rekomendasinya untuk apa. Ini belum kesimpulannya. Kemudian yang kedua, ini langsung loncat Bapak Ibu. Risetnya di perguruan tinggi wilayah Jawa Timur. Saran rekomendasinya langsung ke menteri. Rekomendasinya ke Menteri Agama. Disuruh buat bla 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 dan seterusnya. Kalau di Jawa Timur boleh Kementerian Agama wilayah misalkan Jawa Timur, tapi di sini kan ada rektor karena di perguruan tinggi. Rektor harus ngapain? Rektor harus berbuat apa? Dan seterusnya. Ini rekomendasi yang harus dilakukan. Dan untuk masyarakat itu apa? Disuruh apa? Jadi saran dan rekomendasi itu semua elemen yang dianggap mampu menjalankan rekomendasi yang dari hasil penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bagus kalau dibuatkan usulan kebijakan. Jadi semua hasil riset itu ada usulan kebijakan. Saya contohkan, ada riset pengembangan prodi tidak di sini? Ada ya? Kalau setelah riset, usulan ke siapa? Diberikan ke siapa hasilnya? Judulnya kan pengembangan prodi. Bapak Ibu sudah riset, oh ini bermasalah prodi ini dan seterusnya, harus dikembangkan seperti ini. Apakah Bapak Ibu kemudian membuat usulan untuk perubahan? Terus manfaat untuk prodinya apa? Ya kan? Manfaat untuk prodinya apa? Apakah kemudian Bapak Ibu nyusun usulan rekomendasi ke rektor? Pak Rektor, ini tolong ini dan seterusnya, dibuatkan usulan kebijakan. Ya 3-5 lembar. Di beberapa kampus saya sampaikan, kalau ini 90 penerima itu membuat policy brief atau usulan kebijakan itu ada katakanlah 5 lembar, itu kalau kali 90 berapa? 450 lembar.
dikurangi separuh, berarti ada sekitar 200-an lah, 250 lembar. Satu buku. Jajaran LP2M ketika akan menyerahkan ini ke siapa, apakah harus membawa buku Bapak Ibu yang dicetak? Berapa buku? 90 buku. 90 buku ditaruh di mobil, penuh. Ini mau kemana saja. Tapi kalau bentuknya itu usulan kebijakan, maka hanya satu lembar diserahkan kemana. Risetnya ada di mana, usulannya seperti apa. Misalkan risetnya di Kabupaten Bogor, serahkan ke Pemda Kabupaten Bogor. Nah, itu salah satu kebermanfaatan riset. Ya, salah satu kebermanfaatan. Riset harus manfaat. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini riset yang Bapak Ibu lakukan, skemanya SBK. Mudah-mudahan di UIN Jakarta tidak ada masalah, baik oleh Itjen maupun oleh BPK saat pemeriksaan. Kenapa? Karena SBK itu sudah tidak lagi melaporkan secara rinci penggunaan keuangan Bapak Ibu beserta kwitansinya. Dulu Bapak Ibu pasti cari bil hotel. Nginepnya di mana, hotelnya pakai hotel apa. Subhannya banyak Bapak Ibu. Karena kadang-kala pakai bil palsu. Kemudian siapa yang diwawancarai, honornya berapa, yang diberikan berapa. Karena Bapak Ibu mencari limit, mencari sisa. Tidurnya di masjid atau tidurnya di kawan, tempat kawan, tapi laporannya ada bil hotel. Ada apa ada? Itu kan sibuk untuk mengumpulkan kwitansi. Nah, sekarang dipermudah dengan PMK. Oh enggak. PMK Bapak Ibu orientasinya hanya luaran, output dan outcome. Ini Bapak Ibu luarannya isian logbook selama riset. Kedua, laporan penelitian dan draft artikel yang akan diterbitkan. Bapak Ibu sekalian, tolong ketika mensubmit laporan penelitian dicek kembali. Jangan mengorbankan integritas Bapak Ibu sekalian. Ada satu peneliti, mohon maaf, dan itu profesor. Jadi ketika submit hasil penelitian, laporan akademik, babnya enggak utuh. Bab 1, 2, 3, 4, terakhir enggak ada. Jadi kesimpulan dan sarannya enggak ada. Saya buka-buka, tak cek. Kok enggak ada? Mungkin sudah selesai, tapi lupa disubmit kembali. Ada juga Bapak Ibu yang penelitiannya apa, yang disubmit apa. Ada. Jadi jangan mengorbankan integritas Bapak Ibu sekalian. Nanti digibah. Wah, profesor kok begitu. Ya. Wah, lektor utama kok begitu dan seterusnya. Kemudian outcome ini Bapak Ibu. Publikasi artikel di jurnal nasional, internasional bereputasi dan HKI, copyright. Meskipun apapun bisa di HKI-kan, kira-kira yang bagus lah yang di HKI-kan. Jadi proposal mosok di HKI-kan. Ada yang membuat HKI proposal Bapak Ibu, dikirimkan 300.000 terbit. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu, Mas, di kebermanfaatan hasil riset, Mas. Pertama, kebermanfaatan hasil riset itu untuk diri, masyarakat akademik, itu jelas. Bentuknya jurnal, seminar, ekspos hasil. Itu
dikonsumsi oleh masyarakat akademik. Ada proceeding, ada dokumentasi. Itu masyarakat akademik dan disitasi. Kedua, masyarakat dunia maya. Ini Bapak Ibu yang sekarang belum dilakukan. Videografis, infografis maksudnya, videografis, kemudian berita online. Ini belum dikelola, Bu Umi. Kenapa? Itu banyak lembaga survei itu ketika publish di Twitter, itu satu pertanyaan dipublikasi. Satu pertanyaan dipublikasi. Itu baik luar negeri maupun dalam negeri, itu dipublikasi. Kata data misalkan, itu hanya satu instrumen dipublikasi. Itu harus ada pengelolaan di situ. Ini belum ada. Nah, melihat kebermanfaatannya apa? Jumlah viewer ditonton. Kalau di jumlah viewer berarti mereka minimal secara singkat membaca, melihat. Kemudian pemangku kebijakan. Ini naskah kebijakan, usulan kebijakan berupa policy brief, paling 3 lembar sampai 4 lembar. Ini menjadi kebijakan. Hasil riset, kalau tidak ada usulan kebijakan, Pak Rektor mau mutusin apa? Makanya Bapak Ibu itu ya makan sendiri, nikmati enak sendiri, dan BAB sendiri. Jadi enggak ngefek ke yang lain. Yang ngefeknya ya Bapak Ibu jadi profesor. Kemudian dunia usaha dan industri. Ini Dudi. Ini Bapak Ibu, saya buka-buka 25 proposal tentang Dudi, ini belum mengarah ke dunia usaha dan industri. Saya contohkan di risetnya dosen di Riau. Itu baru meneliti alga ganggang yang bisa untuk meringankan diabetes dan darah tinggi. Ini kan kalau sudah jadi produk itu harus diuji apakah tingkat efektivitasnya itu bisa digunakan untuk obat. Berarti setelah jadi produk kemudian harus uji coba eksperimen, setelah itu baru dihubungkan dengan dunia usaha dan industri. Ini berarti ada 3 tahapan. Ini sudah selesai. Yang lucu lagi, ini ya bukan salahnya yang submit ya, model pembelajaran di SMK masuk dapat bantuan. Ini saya ketawa sendiri, buka, loh kok begini kok bisa ya? Karena ada industrinya, kata industri. Yang berikutnya itu masyarakat, Bapak Ibu. Hasil riset Bapak Ibu bisa digunakan oleh masyarakat, direplikasi sebagai problem solving masyarakat yang Bapak Ibu teliti. Kemudian diri sendiri, kampus, dan negara. Ini diri sendiri tentunya kan artikel Bapak disitasi. Kalau disitasi bermanfaat untuk kampus. Kemudian kalau sampai dipublikasi di internasional, itu Bapak Ibu membawa institusi juga negara. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pengiling atau pengingat ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Pak Basit sebagai Kasubdit Liptab Dimas Dirjen Pendisk Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, berikutnya akan ada pemaparan sekaligus laporan dari Kapus Litpen LP2M UIN Jakarta, Bu Dr. Siti Umi Masruroh. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Profesor Dr. Imam Subhi, perwakilan dari Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Bapak Abdul Basit, serta Ketua LP2M Profesor Amelia Fauzia, dan Bapak Ibu peneliti semua yang saya banggakan, dan selamat semuanya sudah mendapat hibah penelitian secara kompetitif.
di sini saya akan paparkan sedikit ya poin-poin. Sebenarnya ada 36 slide, terlihat banyak tapi presentasinya paling 5 menit. Silahkan Mas Fadlan, karena ini visualisasi semua data. Ini saya akan paparkan. Ya. Makasih Pak Warek. Mau ada rapat di perencanaan. Terima kasih Pak Warek, silakan. Oke, mungkin langsung next aja. Sudah ada pointer. Next. Nah, next. Oke, next lagi sampai ketemu angka-angka. Oke, ini anggaran penelitian BOPTN, karena ini BOPTN yang saya paparkan hanya BOPTN dari tahun ke tahun, dan tahun ini memang naik jadi 7,2 M 2024 yang sebelumnya 5,6 M tahun 2023. Next. Next. Dor. Mas Waki bisa bantu. Oke, semua aturan untuk penerimaan bantuan penelitian BOPTN 2024 itu semuanya mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6571 tahun 2023 tentang petunjuk teknis program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada perguruan tinggi keagamaan Islam tahun anggaran 2024. Oke, next. Fokus. Oke, ini data penelitian, iya 93 Pak. Ya. Untuk data penelitian BOPTN 2024 diajukan itu ada 195, kemudian diterima 93. Proses diterima ini melalui beberapa proses seleksi, termasuk seleksi administrasi, seleksi plagiarism atau similarity, itu termasuk administratif juga, kemudian review. Oke, next. Nah, berikut data saya nggak kelihatan, jadi saya harus lihat di laptop saya sendiri. Oke, data fakultas. Sebaran fakultas yang mengajukan penelitian tahun 2024. Di sini tertinggi adalah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Sains dan Teknologi. Yang Fakultas Tarbiyah itu yang masuk ada 38, Fakultas Sains dan Teknologi ada 42. Saya ambil tertinggi sama terendah aja. Nah, yang diterima untuk Fakultas Tarbiyah dari 38 ada 16, dari Sains dan Teknologi 42, yang diterima ada 24. Yang sedikit mengajukan adalah sekolah pasca sarjana dan unit lain. Unit lain itu seperti perpus kayak gitu. Nah, kemudian itu yang terendah mengajukan fakultasnya. Jadi misalnya, kok yang diterima fakultas-fakultas itu aja gitu ya. Ini datanya Bapak Ibu, saya kasih gitu. Klaster penelitian yang diberikan bantuan ini ada 93. Nah, ini klaster penelitian BOPTN yang dibuka di 2024. Jadi ada 3 jenis, riset pembinaan kapasitas, riset dasar, riset terapan, riset pengembangan, dan riset kajian aktual strategis. Untuk riset pembinaan kapasitas itu maksimal 12.500.000, kemudian riset dasarnya 30 juta, interdisipliner, program studi ya, program studi itu 30 juta, interdisipliner 35 juta, terapan kajian strategis nasional 75 juta, DUDI berkorelasi dunia usaha, dunia industri 95 juta, global atau internasional 150 juta, pengembangan pendidikan tinggi 60 juta, kolaborasi antar perguruan tinggi 85 juta, survei kajian strategis nasional 120 juta, kemudian kajian aktual strategis itu 20 juta. Nah, ini alur penelitian. Nah, kita sampai di mana nih Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah melewati beberapa alur di sini, prosesnya pendaftaran, seleksi administratif, seleksi substantif, penetapan calon nomine, seminar proposal penelitian, penetapan nomine terpilih, kemudian penetapan bantuan. Nah, kita sudah sampai di sini hari ini, dimulai dari kegiatan penelitian, dimulai dari kick off. Jadi proposal Bapak Ibu lolos sudah melewati banyak langkah atau banyak step. Oke. Kemudian output dan outcome ini
mungkin Bapak Ibu bisa juga lihat di pedoman yang sudah di-upload di web atau di microsite. Untuk klaster 1 kami ingatkan lagi untuk yang kami tekankan di sini adalah outcome. Untuk klaster 1 itu jurnal Sinta 6 sampai Sinta 4. Ini PPT ini nanti kami share di grup ya Bapak Ibu. Untuk mengingatkan, biar misalnya baca pedoman banyak banget gitu. Nanti bisa buka PPT ini ya kalau lupa. Jadi nggak ada alasan lagi nggak publikasi. Nah, kemudian sertifikat hak cipta. Nah, untuk publikasi ini untuk klaster 1 paling lambat 2 tahun setelah menerima bantuan. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Basit, kalau lebih alhamdulillah gitu kan, nanti bisa diajukan ke insentif publikasinya. Selamat datang Pak Direktur Pasca Sarjana Prof. Zul. Kemudian untuk klaster 2 penelitian dasar program studi, ini tagihannya Sinta 4 sampai Sinta 2. Di sini juga sudah ada, kalau misalnya ngumpulin output, warnanya apa? Di PPT ini udah ada, saya warnain biru gitu untuk klaster ini. Kayak gitu, misalnya ini udah rangkuman dari pedoman gitu, yang kewajiban-kewajiban yang Bapak Ibu harus tunaikan. Nah kemudian klaster 3, penelitian dasar interdisipliner, ini tagihannya Sinta 4 sampai Sinta 2 juga, karena dia masuk juga penelitian dasar, sama 2 tahun setelah menerima bantuan. Kemudian penelitian terapan kajian strategis nasional, ini jurnal internasional terindeks Scopus atau WOS, paling lambat 3 tahun setelah menerima bantuan. Nah ini tidak ada spesifikasi WOS-nya itu harus berapa, gitu, Scopusnya harus Q berapa misalnya. Nanti ada satu klaster, dia mungkin Bapak Ibu ada yang ngambil nggak klaster itu, yang ada spesifik di situ. Kemudian untuk DUDI ini tagihannya jurnal internasional Scopus atau WOS 3 tahun setelah menerima bantuan. Dana ya, dana. Nah ini, penelitian terapan global atau internasional, ini mungkin yang mendapatkan di klaster ini itu di garis bawahin, karena ini ditetapkan oleh UIN, bukan oleh Pendis gitu ya, kita turunan ya Pak Basit, jadi boleh kita untuk sesuai dengan keinginan institusi. Jadi untuk global atau internasional kami tetapkan bahwa Scopus Q2 sampai Q1, kalau misalnya dia terindeks WOS, impact faktornya lebih sama dengan 2,5. Kemudian ada sertifikat hak cipta, kemudian MOU antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan universitas tujuan. Ini yang internasional. Nah ini yang mendorong tadi ya Mbak ya, untuk kolaborasi internasional. Kemudian pengembangan pendidikan tinggi, ini Scopus atau WOS paling 3 tahun setelah menerima dana. Penelitian kolaborasi antara perguruan tinggi dan atau kementerian atau lembaga, dan kemarin ini Pak Basit ada beberapa juga yang dengan luar negeri yang di sini. Kemudian ini tagihannya Scopus atau WOS juga. Survei kajian strategis nasional. Survei ini sama dengan jurnalnya ya, ketentuannya sama dengan yang global. Scopus Q2 sampai Q1 atau WOS impact factor lebih sama dengan 2,5. Dan WOS pun misalnya Bapak Ibu punya artikel terindeks WOS gitu ya, itu bisa diajukan ke insentif juga mulai tahun 2023 kita sudah buka, karena kita sudah ada aturannya gitu. Sebelumnya belum kita buka karena kita masih ragu dengan aturannya. Impact factor berapa yang harus disamain dengan Q1 gitu. Impact factor itu baru kita temukan di 2023 sesuai sesuai aturan Kementerian Keuangan. Kemudian kajian aktual strategis nasional itu minimal Sinta 3. Nah ini kemarin yang daftar hanya satu dan gagal gitu. Jadi nggak ada, ini 20 juta. Karena dengan 20 juta tagihannya Sinta 3 ya, dengan 30 juta 4 sampai berapa tadi ya? Nah itu ya, hanya satu dan gagal di administrasi kalau nggak salah ya. Banyak juga yang gagal di administrasi karena ada misalnya pembinaan kapasitas Bapak Ibu itu kan asisten ahli kurang dari ya, maksimal 5 tahun kayak gitu. Tagihan-tagihan publikasi juga banyak yang fail di situ. Jadi Pak Basit kami punya database publikasi-publikasi hasil penelitian. Jadi kami bisa cek misalnya dosen ini ternyata punya tagihan publikasi kayak gitu, tidak kami loloskan.
baik ketua maupun anggota. Nah ini Bapak Ibu ya, ini berkaitan dengan nanti dicairkan. Bantuan penelitian nilai kontrak kurang dari 100 juta, berarti ini sampai Dudi itu dicairkan dalam waktu, apa ini namanya, pencairannya satu tahap. Ini mungkin. Terus kalau dia lebih dari 100 juta berarti dia dicairkan 2 tahap dengan rincian 70% dari nilai kontrak dan tahap keduanya 30% dari nilai kontrak. Jadi ini 100 juta pun dia 2 tahap, tapi di kita nggak ada. Yang ada di atas 100 juta atau di bawah 100 juta, kayak gitu ya. Ini jadwal penelitian Bapak Ibu, kita sampai di tahap ini. Sampai di tahap ini pelaksanaan penelitian, dimulai dari kick off ini, penandatanganan SPK. Nah ini nanti insya Allah sesuai jadwal ya Bapak Ibu, penyerahan laporan akhir ini juga nanti ini dibuka lagi, kalau perlu dibintangin nanti di grup. Walaupun di web juga ada, di microsite juga ada nanti ya. Nah itu tentang penelitian BOPTN 2024. Nah saya akan paparkan sedikit banget, ini infografis juga jadi tidak akan lama. Data insentif publikasi dosen UIN Jakarta ya, UIN Jakarta tahun 2023 ini sangat membludak dibanding tahun sebelumnya. Tapi yang bisa didanai hanya sedikit karena kita dana insentif itu dari sisa remun. Insentif publikasi tahun ini itu 2.432.5. Tahun lalu maaf, tahun ini belum. Tahun lalu 2023. 2.432.500. Ini dana insentif. Kemarin kami hitung kalau semuanya didanai sekitar 4,5 M. Cuma sisa ketersediaan dana 2,4 miliar kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini internasional bereputasi ini terindeks Scopus maupun WOS ya. Q1, Q2, Q3, Q4 non kuartil. Kemarin ada WOS juga tapi belum dimasukin ke infografis ya. Ada yang WOS juga kita danain, ada 1. Nah, terverifikasi itu maksudnya itu sudah melalui proses review dan memang dinyatakan dia memang terindeks. Ada 121 dan diberikan bantuan 79. Bukannya nggak bisa, tapi ketersediaan dana. Jadi pemerataan semuanya dikasih, tapi 1 tertinggi gitu. Misalnya Pak Ferry ngajuin Q1 lah yang didanain gitu. Oke. Proceeding internasional terindeks itu pertama kali diberikan insentif tahun 2023 karena dari Kementerian Keuangan kami lihat memang boleh diberikan insentif. Bahkan di Kementerian Keuangan itu aturannya proceeding terindeks itu 10 juta satu proceeding maksimal gitu. Tapi kita boleh 1 juta juga boleh, 500.000 juga boleh gitu. Tapi 10.500.000 nggak boleh. Gitu. Oke, ada 42 terverifikasi diberi bantuan 11. Nah, jurnal nasional Sinta ini ya, Sinta 6 sampai Sinta 1 itu terverifikasi 446 publikasi diberi bantuan 206. Nah ini paten atau HKI terverifikasi 14 diberi bantuan 2 karena di HKI pun kami punya kriteria yang diberikan hibah. Jadi sedikit 14 aja, cuma yang ngajuin banyak banget. Buku nasional dan artikel itu terverifikasi 104 diberikan bantuan 52. Book chapter itu terverifikasi 104 diberi bantuan 52 juga. 104 ya. Jadi ini jumlah dana insentifnya yang harusnya dikeluarkan 4,3 M. Tapi ketersediaan dana kita hanya 2,4 M. Tapi alhamdulillah. Jadi semuanya dapat dan diambil yang tertinggi diajukan. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Itu presentasi dari kami. Kemudian nanti info-info Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa lihat ini di PPT saya juga nanti, misalnya lupa gitu ya. SK penelitian, Bapak Ibu bisa lihat di microsite. Info-info tentang buku dan lain-lain di website UIN Jakarta Press. Ada misalnya kami juga di sosial media, di website itu semuanya info-info juga ada di situ. Cuma kalau SK sementara karena kemarin webnya masih up and down, kami buat microsite. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Nah kemudian satu lagi nih, ini terakhir sih.
Bapak Ibu di Puslitpen itu nanti ada bantuan registrasi proceeding terindeks Scopus. Jadi kalau Bapak Ibu mau mau conference terus minta dana registrasi, minta ke kami biar cepet habis gitu. Kalau bisa pertengahan tahun udah habis gitu. Tapi harus terindeks. Gitu. Oke, kemudian tapi registrasi aja, bukan SPPD dan lain-lain, registrasi aja. Kemudian kami juga ada nanti buku. Jadi nanti akan kami open HKI sekarang di Puslitpen. Jadi nanti kami ada dana bantuan HKI sebanyak 100 ya. 100, nanti akan kami semuanya registrasinya disiap, where satu data. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngisi biodata lagi dan lain-lain, cukup requirement yang kami butuhkan aja gitu. Jadi nanti itu ada 100, nanti akan kami akan open setelah semua juknis selesai. Dan kemudian buku juga, buku referensi. Kalau di Puslitpen hanya buku referensi, kami tidak menyediakan bantuan untuk buku ajar. Karena buku referensi itu dari hasil penelitian. Makanya kami akan sediakan 40 buku referensi dan kami nanti akan open juga, akan buka juga. Seperti itu info dari Puslitpen untuk Bapak Ibu peneliti semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas info dan pemaparannya dari Kapuslitpen LP2 MUIN Jakarta. Maka selanjutnya adalah kita bisa buka untuk tanya jawab. Kurang lebih sekitar 10 menit waktu dipersilakan. Saya persilakan kepada Floor apabila ada pertanyaan. Sekedar informasi Bapak Ibu, mohon juga untuk selalu mengupdate tagihan publikasi Bapak Ibu di aplikasi Siap, karena itu data tersebut kami butuhkan juga untuk men-tracking outcome Bapak Ibu semua yang telah mendapatkan hibah penelitian. Walaupun semenjak 2023 di Siap sudah ada semacam timer. Jadi kalau Bapak Ibu login di akun Bapak Ibu, di situ ada timer. Jadi berapa hari lagi tagihan Bapak Ibu itu akan ditagih, artinya kadaluarsa begitu. Kemudian kami juga menginformasikan apabila Bapak Ibu memiliki anggota peneliti, harap publikasinya juga dicantumkan anggota peneliti tersebut. Karena kami menemukan banyak publikasi tidak dicantumkan anggota penelitinya. Sehingga anggota peneliti tersebut masih memiliki hutang publikasi karena hibah dana penelitian itu mengikat ketua anggota. Jadi mohon anggota juga dimasukkan ke dalam publikasinya. Silakan. Menambahkan sebentar untuk khusus yang dapat hibah Dudi dunia industri, kami tekankan lagi untuk paten atau paten sederhana. Nah, kalau dibaca di pedoman itu sampai submit. Jadi untuk penelitiannya nanti arahnya ke paten semuanya yang untuk Dudi. Ada di pedoman semuanya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, kita masih menunggu. Kita masih menunggu pertanyaan Bapak Ibu semua. Baik, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam SK yang kita peroleh, ada ketua, anggota, pembantu peneliti. Nah, dalam laporan terakhir, dicantumkankah pembantu peneliti itu? Terima kasih. Baik, pembantu peneliti biasanya itu mahasiswa. Nah, dikarenakan hanya sampai anggota saja kami men-tracking, pembantu peneliti itu kebijaksanaan Bapak saja sebagai ketua peneliti, mau memasukkan apa tidak, tetapi kami tidak mewajibkan. Yang kami wajibkan adalah sampai anggota.
Begitu Bapak. Ya, untuk mahasiswa, mohon maaf saya tambahkan, itu memang kita masukkan dalam SK karena untuk kepentingan akreditasi program studi. Seperti itu Bapak. Nanti kalau memang mau ditambahkan di apa tadi publikasi atau tidak itu didiskusikan saja. Itu untuk kepentingan akreditasi. Ya silakan Pak Wadek. Baik, terima kasih Kang Iding atas sarannya. Ya memang sekali lagi paling baik itu adalah semua yang terlibat dalam penelitian itu harus dimasukkan dalam publikasi karena masing-masing memiliki kontribusi. Begitu. Termasuk juga kami mewajibkan ada acknowledgement di situ. Ada ucapan terima kasih di dalam paper Bapak Ibu kepada UIN Jakarta, dalam ini diwakili oleh Puslitpen LP2M gitu. Karena memang sebaiknya semua publikasi yang didanai itu harus mencantumkan acknowledge sebagai sponsor ya, pemberi dana. Itu. Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kami menutup acara ini. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon jangan meninggalkan ruangan dulu karena ada foto dulu bersama. Harus dipertanggungjawabkan acara ini Bapak Ibu semua ya. Dan di sini harus ada Pak Basit sebagai bukti bahwa kita telah mengundang kita ya, Kementerian Agama. Baik, silakan Bapak Ibu ke depan ya. Iya, ke depan Bapak Ibu semua. Mohon kesediaannya untuk kita foto bersama. Ya, silakan Bapak Ibu bisa di depan. Bapak Ibu, untuk yang kurang dokumen kami menyediakan printer di depan. Nanti kalau mau langsung ada dibantu mahasiswa juga silahkan ya setelah acara ini. Silakan, ayo. Bu Kapus di tengah mungkin, Bu Kapus sama Pak Basit di tengah. Iya. Silakan. Profil. Sehat, Prof. Silakan Bapak Ibu. Ayo Pak Kiai. Semuat Pak Kiai. Tolong ya. Ya. Ayo. Kalau nggak bisa kita sambil gini aja. Nah, begini. Ayo kalau yang ini Bapak Ibu di atas. Iya. Yang masih muda di depan ya, dan yang merasa muda gitu. Yang merasa muda Pak, yang merasa muda gitu. Baik. Kena semua ya. Ya. Ya, baik. Hitungan aba-aba ya. Nisrina ya. 1, 2, 3. Ya sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya bebas. Gaya bebasnya gimana? Oke. Aku sekarang agak susah nih tangannya. Oh, tangannya kaku. Khawatir. Khawatir ya, gara-gara pemilu ini ya. Ya udah, ini aja, semangat aja.
1, 2, 3, semangat meneliti. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat melaksanakan penelitian. Semoga hasilnya. Handphone saya mana? Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat meneliti dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik, Kang. Siap-siap. Bapak Ibu, bagi yang belum mengeprint dari file Kemenak yang 2 file tersebut, kami sediakan printer dan juga 3 mahasiswa untuk membantu supaya bisa langsung mengumpulkan SPK-nya. Gimana Bu Is mau foto di mana?